Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasul habibul karim wa nahmana dzalika wa syadina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram wa muhtaram, kepada para asatidz, Bapak Ketua RT 02, Ketua BKN maupun yang mewakili beserta seluruh jajaran pengurus dan juga seluruh jamaah kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dikumpulkan di Masjid Baitul Salam dalam rangka meramaikan malam nisfu Sya'ban. Saya mau cerita tentang nisfu Sya'ban ini. Walaupun bicara tentang nisfu Sya'ban ini hampir tiap tahun ada yang nanyain. Hampir di jamaah masih nanya-nanya. Nah, nanti tak gitu ya. Untuk pengen malam-malam ngumpul. Dan kemudian baca Yasin 3 kali, gitu kan? Ada yang namanya. Nah, pertama saya informasikan ini tepatnya sudah masuk tanggal 15 Sya'ban. Kalau bicara 15 berarti setengah. Dalam bahasa Arab itu namanya nisfu. Kalau ngomong setengah namanya nisfu. Nisfu artinya pertengahan bulan Sya'ban. Nah, sekarang ini jadi kalau malam nisfu Sya'ban berarti malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, berbicara tentang nisfu Sya'ban, ini dalam nisfu Sya'ban ini, masya Allah, banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, jadi sebetulnya dalam Islam itu setiap bulan-bulan Qamariyah, dalam bulan Islam itu setiap bulan, hampir setiap bulan ini mengandung nilai sejarah. Kita kenal ada namanya bulan Muharram. Ada sejarah yang terjadi bulan Muharram. Peristiwa apa? Hijrah, betul? Iya, peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Ada lagi bulan Rabiul Awwal. Ada peristiwa apa? Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan itu pula Nabi meninggal dunia. Kemudian ada bulan yang kemarin terjadi ini, yaitu bulan Rajab. Peristiwa apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad
yaitu berpindahnya kiblat, ya, perpindahan kiblat yang awalnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa awal-awalnya itu. Jadi Islam itu ketika diperintahkan sholat awal-awalnya ke Masjidil Aqsa awal-awalnya. Tetapi 17 bulan setelah itu datang perintah untuk mengalihkan kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Itu kapan perintahnya datang? Datang ketika bulan Sya'ban. Ya. Yang pertama. Lalu yang kedua peristiwa apa? Peristiwa turunnya ayat Al-Asr 56 tentang perintah untuk bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini ayatnya. Al-Asr 56 ini ayat perintah tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan seluruh para malaikat yusholluna 'alan nabi, mereka semua bersalawat kepada Nabi. Jadi informasi itu, Pak. Informasi dari Allah bahwasanya Allah dan seluruh para malaikat semuanya bersalawat kepada Nabi. Maka perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya hai orang-orang beriman, maka berselawatlah kepada Nabi. Tuh, ini ayat turun ketika di bulan Sya'ban. Lalu yang ketiga peristiwa apa? Yang ketiga adalah peristiwa, nah ini salah satu di antaranya, yaitu waktu di mana diangkat catatan amal perbuatan kita. Ya, maka ini salah satu alasan kenapa kita kumpul di malam ini dengan harapan mudah-mudahan pada malam ketika diangkatnya amal, maka malam ini kita semua dalam keadaan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadisnya dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah sosok sahabat di zaman Nabi, seorang pemuda, ya, masih muda, tetapi usia yang masih belia, begitu belia, masih muda banget, tetapi pernah diangkat sebagai panglima perang. Itu persis sebelum meninggal dunia tuh Usama bin Zaid. Padahal di bawah Usama bin Zaid ini ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab, senior-senior semua. Ya. Jadi Usama bin Zaid ini salah satu sahabat termuda tapi mendapatkan kehormatan daripada Nabi. Nah, Usama bin Zaid meriwayatkan, ya, beliau menceritakan jumpa dengan Nabi dan beliau memperhatikan Nabi di bulan Sya'ban puasa, gitu ya. Maka Usama bin Zaid bertanya, ya Rasulullah, saya tidak melihat daripada bulan-bulan sebelumnya bahwasanya engkau begitu giat tuh puasa di bulan ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Usama bin Zaid, ketahuilah bahwasanya ini bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Bulan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Mereka lagi sibuk dengan Rajab, sibuk dengan Ramadan, sementara Sya'ban kesepit kalau bahasa kita ini. Ya, banyak yang melalaikan, padahal wahai Usama bin Zaid, di bulan ini diangkatnya catatan amal. Dan aku ingin, aku suka ketika Allah angkat catatan amalku, aku dalam keadaan berpuasa dan ibadah kepada Allah. Nah, ini bulan Sya'ban, makanya kita ngumpul itu diantaranya, Pak. Ya, ketika malam ini angkat catatan amal, kita lagi ngumpul di masjid lagi ibadah. Alhamdulillah. Makanya rugi, Pak, orang yang belum ngerti ini, Pak, malam nisfu Sya'ban di mall. Apalagi di pemancingan, lebih parah lagi main remi di pos ronda. Wah, kacau ini ya. Nah, ini belum paham, makanya udah ngerti dalil yang buru-buru ngumpul di masjid. Kenapa malam itu lagi diangkat catatan amalnya? Pas diangkat, Pak Andri lagi ngaji. Masya Allah. Betul kan? Iya, jamaah Baitul Salam lagi sholat, tuh cakep. Jadi pas diangkat amal lagi ibadah soalnya. Ya, itu yang berapa? Ketiga ya. Nah, yang keempat hadirin, yang terakhir, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini dikatakan bahwasanya di bulan ini dikatakan bulannya Al-Qur'an. Bulannya Al-Qur'an, ya, karena kita tahu itu kan
nuzulul Quran datangnya bulan suci Ramadan. Ketika di bulan Ramadan betul turunnya Quran di bulan Ramadan. Tapi dikatakan syahrul Quran, bulannya Quran itu di bulan Sya'ban. Syahrul Quran bulannya para pembaca Quran. Karena di zaman sahabat, di zaman Nabi dan para sahabat, ketika memasuki bulan Sya'ban ini hadirin, para sahabat ini masya Allah ketika bulan Sya'ban datang, kebanyakan orang-orang Madinah maupun orang-orang muhajir yang ada di Madinah, ketika mereka datang bulan Sya'ban itu rata-rata tutup toko semua, pasar sepi, ngapain? Sibuk semuanya baca Quran, karena ini bulannya bulan Al-Quran. Makanya Ibnu Rajab yang meriwayatkan walaupun insannya lemah diceritakan itu bahwasanya bulan Rajab ini pernah berdialog dengan Allah. Kata bulan Sya'ban, bulan Sya'ban ini pernah dialog, ngobrol, bertanya kepada Allah. Sya'ban bertanya, ya Allah, Kau telah ciptakan aku, Kau telah tetapkan aku di antara dua bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Rajab, bulan Ramadan. Betul kan? Jadi Engkau telah tetapkan aku ya Allah di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab ketika terjadi Isra wal Mi'raj, dan bulan Ramadan terjadi turunnya Al-Quran. Maka Sya'ban bertanya, ya Rasulullah, apa kemuliaan untukku? Nanya dia. Nih, dua bulan keren-keren ini, Rajab keren, Ramadan keren, kalau bahasa diri mulia semua. Nah sekarang apa kemuliaan untukku ya Allah? Maka Allah katakan, engkau anggap sebagai bulannya Al-Quran. Makanya masya Allah salah satu alasan kenapa nisfu Sya'ban kita hiasi baca Quran dengan tilawah Quran, baca Yasin, itu sebetulnya mengamalkan tadi bulannya Al-Quran. Sebetulnya Pak baca Quran ini bukannya Yasin 3 kali. Selepas Isya kalau kamu mau baca Quran, khatamin 1 Quran boleh. Pak Andre kalau mau silakan Pak. Belum apa-apa udah pegang. Belum baca udah pegang duluan. Kita di kadang-kadang aneh ya Pak ya, baca Quran belum apa udah pegang duluan. Tapi kalau pegang HP 2 jam 3 jam kuat gak? Kuat. Pegang HP kuat gak? Masya Allah. Kita mau bawa Quran, pegang Quran ya, baru selembar udah. Betul gak? Udah sempat mata itu, betul gak? Iya. Coba nanti pulang ke rumah ditesnya. Pulang ke rumah dites, di atas meja ada Quran, ada HP. Yang pertama yang dipegang mana? HP. Yang begini pengen masuk surga katanya. Masya Allah, kata malaikat, muka lu kemana bro? Ya Allah. Ya, jadi ada 4 peristiwa penting terjadi di bulan Sya'ban. Nah, berkaitan tentang kegiatan yang kita adakan di bulan di malam nisfu Sya'ban, ini saya jelaskan ya. Jadi hadirin dirahmati Allah, ketika terjadi nisfu Sya'ban, kita selalu meramaikan dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya tadi kita setelah sholat maghrib, kemudian ba'diyah melanjutkan dengan baca Quran surah Yasin 3 kali. Dan setiap Yasin ini punya hajatnya masing-masing. Ya, yang pertama kita hajatkan mudah-mudahan dan menguasai surah Yasin, kita niatin tuh ya, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, amin ya rabbal, umur berkah untuk taat kepada Allah, itu mintanya. Jadi kita minta ya Allah panjang umur tapi taat, jangan sampai panjang umur jadi bangsa. Ada yang gitu Pak? Ada orang panjang umur tapi brengsek kelakuannya. Jangan, minta kepada Allah umur yang berkah, umur taat kepada Allah. Lalu kita lanjut Yasin yang kedua, hajatnya apa? Minta diberikan rizki halalan yang berkah juga. Lalu Yasin ketiga kita hajat kepada Allah, dimintakan apa? Mudah-mudahan diberikan istiqomah iman Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah. Nah kemudian berkaitan tentang malam nisfu Sya'ban, ya. Ini hadisnya jelas hadirin. Hadisnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ibnu Majah.
Ini tentang malam nisfu Sya'ban. Apa kata beliau? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfin min Sya'ban." Ketika datang malam nisfu Sya'ban kata Nabi, ya. Apa kata Rasul? Faqumu lailaha wasumu naharaha. Apa yang mesti kita lakukan kata Nabi? Faqumu lailaha, maka bangunlah kamu di malam. Kumu di sini bukan berarti udang, nantung, ya bangun bukan. Yang dimaksud kumu di sini adalah menegakkan sholat. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud faqumu lailaha, perbanyaklah di malam itu untuk mengerjakan sholat. Sholat apa? Sholat nawafil, sholat sunnah. Kalau perintah sholat isya bisa disuruh, memang wajib, betul kan? Sholat maghrib wajib, sholat isya juga wajib, bisa dibahas. Nah, Nabi sampai maksudnya adalah faqumu lailaha, banyak-banyakin sholat sunnah ketika nisfu Sya'ban. Nah, makanya ketika pelaksanaan nisfu Sya'ban hadirin, ini setiap daerah beda-beda, betul kan? Ada yang katanya sholat nisfu Sya'ban, ya. Walaupun di sini ada pertentangan, ya, ada ikhtilaf, ya. Ada masjid yang melaksanakan nisfu Sya'ban, itu gimana tuh? Ya jangan diikuti, ya. Karena memang di dalam pemahaman alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Nah, sekedar informasi ya, kalau jamaah yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, mereka merujuk kepada keterangan Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin. Kebanyakan yang ada ini orang-orang sufi, orang tarekat biasanya pakai melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Tapi ahli-ahli fikih, ahli hadis nggak pakai. Sebagaimana keterangan ya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Balbari, penulis kitab Fathul Mu'in dan juga kitab Irsyadul Ibad ila Sabri Rasyad, mengatakan tidak ada nisfu Sya'ban. Yang dimaksud adalah sholat sunnah mutlak. Makanya kebanyakan kalau nisfu Sya'ban ini beritanya sholat-sholat apa saja, tapi yang jelas hadisnya gitu. Karena mereka berpendapat ya, yang tadi saya katakan Syekh Zainuddin Al-Balbari, kalau hadis Sya'ban ini yang dipakai Imam Ghazali semuanya sih hadisnya mau habis. Ini menurut versi ulama fikih dan ulama hadis, makanya tadi pakai nisfu Sya'ban. Ya, maka kalaupun sholat tulis buku-buku wailah gitu hasannya, yang hadisnya jelas. Makanya ada sebagian masjid juga yang dipakai bukan nisfu Sya'ban sholatnya, tapi sholat tasbih. Selain tasbih, sholat taubat. Selain sholat taubat, sholat hajat. Betul nggak? Sholat witir. Nulis buku-buku baik itu yang dalilnya ada jelas sahih, betul kan? Nah, jadi kembali lagi kepada konsep tadi, faqumu lailaha, meriahkan malam itu dengan banyak-banyak sholat sunnah. Jadi setelah di pengajian ini bubar, silahkan Bapak melaksanakan sholat tasbih. Bisa nggak caranya? Ini muka-muka bingung semua. Mikirin utang, apa mikirin sholat tasbih? Kalau ilmunya mikirin dosa, apa mikirin utang? Bisa nggak sholat tasbih? Jawab atau bisa nggak? Jadi ngomong aja malu-malu. Ini soalnya. Ya sholat tasbih, Pak. Ini sholat tasbih termasuk sholat yang jarang ini, betul nggak? Iya, kita kan tahunya obliyah ya, tahunya dari zaman Belanda. Sholat tasbih belum pernah. Nah, Nabi mengatakan ya tegakkan sholat tasbih katanya kalau bisa setiap hari. Kalau nggak sanggup setiap minggu, kalau nggak sanggup setiap bulan, kalau nggak sanggup setiap tahun, kalau nggak sanggup minimal 1 kali seumur hidup. Ini hadis dari Sayyidina Ibnu Abbas menceritakan tentang ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini pamannya Nabi, ya. Yang ceritanya putranya Ibnu Abbas. Ini riwayat hadis juga, ya, riwayat Imam Abu Dawud. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Abbas bapaknya pernah berjumpa dengan Nabi dan Nabi ngomong kepada Abbas pamannya itu, wahai paman, gitu ya bahasanya. Ini harusnya banyak banget ya. Saya artinya aja deh. Wahai paman Abbas, mau
maukah saya tawarkan kepada engkau? Maukah saya engkau beri hadiah? Kata gitu kata Rasulullah, ya Abbas, wahai paman, mau nggak saya kasih, saya beritahu, saya kasih hadiah besar katanya. Apabila kau amalkan ini, maka dosa-dosamu yang telah lalu akan Allah ampuni. Apabila kau amalkan ini, maka dosamu yang berat, yang ringan akan diampuni. Dosa-dosamu yang sengaja maupun tidak disengaja akan diampuni. Kata Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Apa itu amalannya? Kerjakan sholat tasbih 4 rakaat. Jadi sholat tasbih berapa? 4 rakaat. Ingat itu 4 rakaat. Cuman cara pelaksanaannya beda. Ya, jadi kalau untuk sholat sunat tasbih, kalau untuk siang hari itu 4 rakaat 1 kali salam. Kalau pelaksanaannya siang hari, tapi kalau malam hari 2 kali salam. Jadi 2 rakaat 2 rakaat. Itu bedanya ya. Saya ulangi, 4 rakaat kalau siang hari 1 kali salam, kalau malam hari 2 kali salam. Gitu. Gimana caranya? Nah ini yang unik nih Pak. Ya, agak unik nih caranya nih. Caranya adalah Bapak niat sholat sunat tasbih dulu. Usolli sunat tasbih rakaataini sunatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini kalau malam hari 2 rakaat. Setelah takbir biasa dari kita, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat, terserah suratnya apa aja dah. Ya, mau baca Yasin terserah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Udah titik aja. Kata malaikat melayani. Guru catat nih kata pahalanya. Yasin doang. Ya. Setelah surat selesai, wa ilaihi turja'un. Udah selesai, maka sebelum ruku baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca 15 kali. Ingatin urutannya nih. Karena setiap rakaat ini 75 tasbih. Maka ketika setelah baca surat berapa? 15. Setelah tasbih selesai kemudian ruku, Allahu akbar, biasa. Setelah ruku, ketika ruku bacanya gimana? Subhana rabbiyal azim, wa yang 3 kali. Nah, ketika sudah baca tasbih itu, sebelum bangun tidak baca tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 10 kali. Ingat urutannya. Setelah selesai bangun i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Sebelum sujud baca tasbih dulu. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali. Udah berapa tuh? 2 kali. Ya. Udah baca langsung sujud. Habis sujud biasa. Tasbih sujud gimana? Subhana rabbil a'la. 3 kali. Nah, setelah itu baca tasbih lagi tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali. Berapa? 45. 45 benar? Ya. 45. Baik. Setelah 45 kemudian duduk antara 2 sujud. Baca apa? Rabbi firli. Setelah itu baca tasbih lagi 10 kali, sujud lagi seperti tadi 10 kali lagi, ya. Habis sujud baca tasbih tadi 10 kali lagi. Nah, mau bangun, tapi sebelum bangun duduk dulu. Duduknya posisi tawarruk, ya. Apa? Iftiras, ya, seperti tajam awal. Jadi setelah kita sujud, duduk dulu, jangan langsung bangun, duduk dulu, baca tasbih lagi 10 kali. Nah, udah selesai, bangun, totalnya 75. Paham ya? Nah, begitu pula nanti rakaat kedua sama seperti pertama. Cuma bedanya kalau yang pertama tadi duduk sebelum bangun, nanti kalau terakhir setelah tahiyat baru salam. Paham ya kira-kira? Nah, jadi total 300 tasbih. Wajib. Nah, ya kalau
pakai itu aja dah. Surat favorit. Apa tadi itu? Urutannya apa? Favorit. Apa ya? Dalam yang paling dalam itu sholat tasbih. Nah, jadi yang mau coba silakan nanti selepas ini boleh mengadakan sholat mau di rumah, ya mau di terserah. Nyobain minimal kata Nabi seumur hidup satu. Jadi jangan sampai seumur pun nggak pernah cobain. Boleh nanti dilakukan di rumah dengan istri juga boleh. Ya ini mah malah nisfu Sa'ban, mestinya kita berjamaah sholat di rumah, berjamaah nonton drakor. Wah kacau malaikatnya. Mulanya jadi pulang ke rumah mah drakornya libur dulu, kita sholat begitu. Baik, itu kata Rasulullah faqumu lailaha, terserah malam itu kamu hidupkan malam dengan banyak sholat. Qumu lailaha. Yang mau sholat tasbih silakan, yang mau sholat hajat juga silahkan. Yang mau sholat taubat, yang bermasa banyak dosa, sholat taubat. Banyak-banyakin aja, pokoknya intinya tidak ada teks yang mengkhususkan sholat apa. Perintahnya adalah banyakin sholat sunnah kan banyak ya, silahkan kerjakan itu. Baik. Kemudian kata Rasulullah wasumu naharaha, malam hari kau hidupkan dengan apa? Dengan qiyamul lail, maka siang hari fasumu naharaha, maka siang hari perbanyak kamu untuk puasa. Jadi puasa Sa'ban boleh Pak. Maka dalam hadis tersebut di atas kata Usama bin Zaid ya, Usama bin Zaid ya. Bukan Usama bin Zaid. Ya. Ya Usama bin Zaid di hadis yang tadi di atas saya bacakan itu ternyata bahwasanya Nabi melaksanakan sholat puasa sunnah Sa'ban full selama sebulan. Jadi Bapak kalau yang mau sambung mau yang sanggup silakan untuk memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Lalu Nabi menjelaskan kenapa kita mesti hidupkan malam dengan qiyamul lail. Alasannya apa? Fa innallaha ta'ala yanzilu fiha. Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu yanzilu turun li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Jadi kata Rasulullah, karena pada malam itu Allah turun ke langit dunia mulai dari terbenamnya matahari tadi maghrib sampai terbitnya fajar ketika pagi. Jadi mulai maghrib sampai subuh. Nah di antara malam itu, pada malam itu, fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, Allah ngomong, Allah bicara. Apa kata Allah? Fayaqul, Allah berkata, ala min mustaqbilin aghfir lahu. Malam itu tuh, ini malam itu susah. Allah berkata kepada seluruh manusia, ala min mustaqbilin, siapa saja yang malam ini memohon ampun kepadaku, aghfir lahu, aku jamin aku ampuni dosa-dosanya. Ini malam itu sampai. Jadi Allah tuh ngasih iklan, pemberitahuan, informasi. Siapa hambaku yang malam ini ibadah, siapa yang merasa banyak dosa dan yang mohon ampun, aku ampuni dosanya. Min mustarzikin sa'arzuku arzuku, kata Allah. Kata Allah nambah lagi, ayo siapa yang malam ini minta dikasih rezeki, aku jamin rezekinya. Makanya Yasin tadi minta dimudahkan rezekinya. Ala min mubtaliin fa'alihi. Dan siapa yo kata Allah yang saat ini dalam keadaan susah, dalam keadaan diuji, diberikan bala, dalam keadaan kesusahan, fa'alihi, maka akan bantu urusannya. Jadi malam ini Allah sedang mengiklankan dirinya. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni dosanya. Siapa yang meminta rezeki, aku jamin rezekinya. Siapa dalam kesusahan, dalam kesempitan, dalam keadaan bala musibah, aku akan bantu urusannya, kata Allah. Ala wakada, dan terus Allah menawarkan banyak hal. Dan Allah sampaikan ini sampai datangnya waktu Subhanallah. Ini dalil ya. Dan pentingnya kita memeriahkan, menghidupkan, meramaikan malam nisfu Sya'ban.
luar masjid, usahakan diskedulkan apapun kesibukan kita ketika nisfu Sa'ban, ya pulang ke rumah sebelum maghrib. Kalau bapak disuruh lembur, bilang sama bos, sorry bos, nisfu Sa'ban. Ya, kalau yang nggak paham kan lanjut aja lemburnya. Masya Allah. Kalau kita sudah paham kan? Ya. Selain amalannya apa? Banyak Pak. Amalan-amalan kita banyakin ketika Sa'ban, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Apalagi tadi sampaikan ya, ketika datang ayat tentang perintah sholawat ini ketika bulan Sa'ban. Maka idealnya nanti selepas ini ayo ambil tasbihnya, banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Banyak sholawat. Ya, walaupun sholat ini kapan saja, dan khusus untuk malam ini kita berbanyak ya, berbanyak ketika baca sholat kepada Nabi. Kemudian juga baca Quran kita banyakin. Yang ada di sini silakan banyak sedekah. Intinya pada malam hari ini kita perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh tadi yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, mau baca Qurannya, mau sholatnya, mau zikirnya, mau sholawatnya, mau sedekahnya, apa saja. Malam ini ketika Allah angkat amal kita dalam keadaan ibadah kepada Allah. Amin ya Allah. Terus saja ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Karena insya Allah nanti tahun depan kita dikasih banyak umur, jumpa lagi dengan bulan nisfu Sa'ban. Dan insya Allah nanti sampaikan lagi ketika kita sudah memasuki nisfu Sa'ban atau pertengahan bulan Sa'ban, berarti kita sudah mendekati bulan suci